Kalau orang kan menjadi bangga kalau tinggal, oh saya tinggal di hotel bintang 5 gitu ya. Tapi kalau kemudian kamu tinggal di hotel mana? Saya tinggal di hotel berisiko tinggi. Orang menjadi bertanya. Kita hari ini sudah bersama dengan Bapak narasumber kita. Beliau adalah Bapak Ida Bagus Purwasidemen, SAG, MSI, dan sekarang on the way to doctoral status. Ya Pak ya, wah. Usianya kalau dilihat masih sangat muda ya, sekitar 50 tahun. Sekarang 50 tahun itu muda loh, ya. Kemudian karirnya pernah berada di Guam di Amerika Serikat. Kemudian pernah menjadi project coordinator BTB, Bali Tourism Board, sekarang GIPI Bali. Kemudian Direktur Eksekutif PHRI sejak 2009. Kemudian Direktur Operasional LSUP Bali Mandiri. Selain itu beliau juga sibuk menjadi auditor hotel, villa, spa, kawasan pariwisata, juga untuk HACCP, SMPH, SMPAP, CHSE, siapa yang belum? Harapannya semua sudah. Kemudian ini yang terbaru, klasifikasi bintang dan standar usaha berbasis risiko. Ya, quite new for us. And here we have Bapak Purwasidemen untuk mengulas lebih banyak mengenai standarisasi yang baru tadi. Beliau juga seorang suami dan aji dari 3 anak putri yang cantik yang kalau dilihat IG-nya sama Facebook-nya sibuk bikin celengan babi warna-warni. Nah, betul ya Pak ya? Iya, good. Nah ini dia beberapa poin penting yang mungkin kita ingin tahu. Hotel sekarang mulai buka, sibuk maintenance here and there, sibuk refreshment training, tiba-tiba muncul aturan baru. Ya, klasifikasi bintang, enggak. Yang sekarang diperlukan adalah standar usaha berbasis risiko. Ini extra fooding macam apa sebenarnya Pak? Tolong dijelasin, standar usaha berbasis risiko. Iya, tadi saya naik sini juga risikonya tinggi Pak, turun juga risikonya tinggi Pak gitu, atau bagaimana? Silakan Pak Purwa. Baik, terima kasih Mbak Jacinta. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Sore ini ya seperti tadi diawali oleh MC, kemudian Mbak Vira, bahwa ini pertemuan offline setelah sekian lama. Banyak perubahan yang kita lihat, termasuk tadi standar atau klasifikasi juga mengalami perubahan. Secara fisik mungkin rekan-rekan kita juga banyak ada mengalami perubahan. Ada yang di atasnya makin panjang, ada yang semakin rontok, ada yang kurus, ada yang standar-standar, ada yang saking lamanya berendam, ada yang melar gitu ya. Perubahan itu yang abadi kan kata orang. Nah saya langsung menukik karena tadi wanti-wanti Mbak Jacinta bilang Pak bagus kita dikasih cuma 30 menit. Wah ini waktu yang sangat singkat sekali untuk menjelaskan yang mestinya kalau saya berikan itu bisa sekian jam. Jadi terkait dengan standar usaha bidang pariwisata, kalau sebelumnya itu berdasarkan dari Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2013, itu ada kurang lebih sekitar 56 standar usaha. Jadi ada hotel, homestay, kemudian restoran, spa, arena biliar, macam-macam. Sampai kolam pemancingan pun ada, itu jumlahnya 56. Nah sekarang semenjak COVID tahun 2020-2021 dan sekarang tahun 2022, aturan yang terbaru atau update adalah standar usaha perizinan berbasis risiko. Tentu ini tidak lepas dari kejadian pandemi tadi itu karena COVID itu. Sehingga standar-standar yang belumnya apakah masih berlaku atau tidak. Atau ini sesuatu oleh di rekan-rekan di hotelier itu apalagi sih ini. Yang kemarin aja saya belum gitu. Apalagi yang sekarang. Jadi berbasis risiko ini kaitannya dengan aturan dari pemerintahan terkait dengan perizinan yang dengan sistem OSS. Jadi untuk mempermudah segala sesuatunya sehingga disatukan menjadi aturan yang sifatnya umum. Ini perlakuan dari aturan ini bisa untuk hotel, bisa berbagai akomodasi yang ada termasuk kawasan dan sebagainya. Namun setelah kami cek juga ternyata aturan terkait dengan standar usaha apakah itu hotel, restoran itu belum dicabut. Artinya kedua aturan itu boleh dikatakan bisa dipergunakan.
tapi yang menjadi concern pemerintah saat sekarang ini adalah yang berbasis risiko ini. Salah satunya kenapa kita juga melakukan CHSE karena concernnya di sana tentang kesehatan, kemudian keselamatan, lingkungan dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang boleh dikatakan baru dari sisi penamaan, tapi saya selaku auditor yang selama ini setelah saya pelajari itu konten atau isinya itu aja. Istilahnya kalau Bapak Ibu yang di bagian CR yang sering sudah melakukan audit, tidak akan terlalu kaget dengan parameter-parameter yang ada. Memang menjadi sesuatu yang ada yang diringankan, ada yang sedikit berat tugasnya. Tugas beratnya justru ada di auditor atau LSU itu sendiri. Sebab kalau dulu Bapak Ibu yang sudah hotelnya diklasifikasi, itu ada parameter penilaian dengan level ada penilaian 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan sekarang berbasis risiko ini tidak, hanya ada dan tidak. Ya, jadi gampang sekali. Cuman bahayanya kalau seandainya ada satu poin saja yang tidak, ini yang jadi ruwet gitu. Ya oleh karena itu auditornya betul-betul harus mempertimbangkan sekali untuk bisa memberikan penilaian yang tepat untuk itu. Iya. Ya. Tadi selintas teman-teman sempat melihat bahwa di sini ada tayangan. Tadi saya pikir saya mau bikin catatan, tapi ternyata sudah disiapkan oleh panitia. Dengan ini saya letakkan di sini. Ya, saya lebih santai, duduknya lebih manis jadinya kan, gitu. Ya, jadi tadi sudah dilihat di sana ada beberapa penjelasannya mengenai tingkatan berbasis risiko. Ngomong-ngomong saya pengen tahu dulu gitu kan ya, siapa di sini yang sudah melakukan assessment untuk berbasis risiko ini? Silakan yang sudah silakan berdiri. Yang sudah silakan berdiri. Silakan Elizabeth. Ya. Di sana ada courtyard. Ya. Siapa? Hai Nur. My God. Saya nggak berdiri karena teman-teman biar tahu I'm not any longer with Alila Seminyak. Berikutnya, Pak Arsana, where are you? I have not met you. Pak Arsana. Mana Pak Arsana? Pak Arsana. Masih Pak Arsana ya, belum resmi Bu. Ya, oke baik. Jadi sudah ada 2 dari perhotelan, Courtyard dan Alila Seminyak, serta dari Elizabeth. Siapa yang mau rencana untuk ikut berbasis risiko? 1, 2, 3, 4 doang, yang lainnya belum. Pak, kita harus jelasin lagi lebih detail lagi. Tadi levelnya sudah bisa dilihat di sana. Nah sekarang, apa Pak? Kok sekarang pindahnya ke risiko enggak lagi bintang? Sementara di market orang lebih pengen taunya adalah bintang 5, 4, 3, 2, 1 atau bintang 7, pusing kepala. Nah gimana nih Pak? Iya. Waktu kami di awal diadakan sosialisasi oleh kementerian, ini sudah sempat ribut gitu ya, ribut dalam artian diskusi ya, yang oleh rekan-rekan kita di hotel itu sudah disampaikan pada sosialisasi itu, ini gimana kok bisa dari hotel berbintang itu menjadi standar berbasis risiko. Bayangkan kalau Bapak Ibu di hotel bintang 5 itu termasuk kategori level risiko tinggi. Sertifikatnya pun berbunyi hotel berisiko tinggi. Tentu kalau dari sisi marketing mungkin hal ini menjadi mengerikan. Iya, seperti kata Bapak tadi itu mengerikan karena ya kalau orang kan menjadi bangga kalau tinggal, saya tinggal di hotel bintang 5 gitu ya. Tapi kalau kemudian kamu tinggal di hotel mana? Saya tinggal di hotel berisiko tinggi. Orang menjadi bertanya gitu loh. Nah ini kemudian banyak terjadi diskusi termasuk kementerian, tapi ternyata sosialisasi itu sudah dalam tahap final sebenarnya. Jadi boleh dikatakan menjadi proyek yang oleh kementerian itu sudah definite, tidak bisa diapa-apakan lagi. Jadi, disitulah kemudian kami karena lembaga sertifikasi ini di bawah kementerian izinnya dan kemudian akreditasinya oleh KAN, kami melakukan diskusi, komunikasi, karena kenyataan di industri itu yang dibutuhkan adalah sertifikat klasifikasi bintang. Apakah dia bintang 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, oleh KAN diinformasikan bahwa
Permen 53 yang mengatur tentang standar usaha di mana sertifikatnya berbunyi bintang 1, 2, 3, 4, 5 itu belum dicabut. Artinya itu masih bisa berlaku. Cuman LSU bisa melakukan audit itu tapi hanya memuat dengan logo LSU tanpa logo KAN. Karena KAN tidak lagi melakukan akreditasi terkait dengan standar itu, hanya kepada berbasis risiko. Kalau berbasis risiko ada logo kementerian, ada logo KAN, ada logo LSU. Itu bedanya. Nah, namun biasanya hotel-hotel seperti yang sudah kami lakukan sertifikasi, dia nggak mikir mau ada logo atau enggak gitu. Yang jelas kami ada bintang 5-nya gitu ya. Itu lebih mudah. Nah, itu juga yang sekarang ini sedang kami lakukan, dan banyak juga permintaan dari industri yang kalau boleh bisa tetap dilakukan terhadap kedua standar itu. Jadi yang berjalan yang kami lakukan selama ini kurang lebih seperti itu. Jadi mereka dapat sertifikat berbasis risiko, dan satu lagi berdasarkan klasifikasi bintang. Iya. Ada lagi kalau seandainya mau dengan 3 dengan CHSE. Iya, kan banyak sekarang hotel, Pak, bosen saya ngadepin audit, sekarang audit, bulan depan audit. Banyak LSU yang kami di asosiasi itu namanya PKSUPI. Itu ya boleh semacam marketing dari LSU yang ada itu, silakan Anda bisa bikin produk untuk jualan, apakah dalam bentuk paket atau apa gitu. Banyak juga hotel yang tertarik untuk mengambil 3, jadi dapat berbasis risiko, klasifikasi bintang termasuk CHSE dalam satu audit. Jadi kalau seandainya kebetulan saya membuat materinya, saya sudah sampaikan ke Bu Ari, nanti mungkin bisa di-share ke seluruh peserta. Di sana ada parameternya, ada levelnya dan sebagainya. Di sini saya tidak bisa jelaskan karena cukup banyak. Namun yang jelas kalau seandainya Bapak Ibu berkenan, seperti saya pernah di-invite oleh Ibu Asih, beliau sengaja menyediakan waktu hampir 1,5-2 jam Bu ya, saya presentasikan apa yang perlu disiapkan dan sebagainya. Silakan Pak, saya dengan senang hati bisa datang untuk bisa melakukan itu. Mungkin nomor kontak juga seandainya bisa lewat panitia mungkin ya, bisa di-share atau disampaikan. Dan saya juga kebetulan di luar ada konter dari LSU PBM, nah, nanti itu di sana ada kontaknya Pak, yang di depan pintu ada Pak Bagus Wira di sana. Nah kemudian kalau khusus di Bali, selain yang standar berisiko yang update ini, banyak juga ada standar lain yang sudah dilakukan, khususnya dalam G20 ini ada sertifikasi atau verifikasi kebencanaan atau kesiapsiagaan bencana. Itu tim terdiri dari beberapa instansi, dari BPBD, kemudian dari asosiasi dari PHRI, kemudian dari Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Tenaga Kerja, kemudian SARS dan sebagainya, PMI. Kemudian ada juga yang terupdate sekarang yang sudah dilakukan beberapa hotel di area Nusa Dua yang sudah dilakukan, yaitu sistem manajemen pengamanan akomodasi pariwisata. Itu juga yang terbaru. Tujuannya adalah dalam rangka memberikan kepastian kepada seluruh delegate G20 yang akan datang itu bahwa hotel atau venue di mana mereka tinggal itu memiliki sistem keamanan yang baik. Tentu pihak kepolisian ingin memastikan itu dengan cara dilakukan verifikasi. Itu yang terupdate. Kemudian selain dengan standar yang sudah menjadi ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian, di Bali ini memang selalu istilahnya ingin menjadi yang terdepan. Dari beberapa aturan yang dibuat, itu di Bali itu paling cepat diserap. Mungkin karena Bali dari sisi pemerintahnya itu memandang ya apapun terkait dengan aturan kepariwisataan itu harus diterapkan. Beda dengan daerah lain, bahkan SMP H yang dulu di Bali sekarang SMP API ini, daerah lain tidak ada yang mengimplementasikan, cuman di Bali saja. Karena kita juga punya pengalaman buruk 2 kali kejadian yang sangat membuat citra pariwisata terpuruk, dan itu menjadikan Bali serius menggarap hal itu. Nah kalau sekilas saya sampaikan terkait dengan standar usaha berbasis risiko ini, seperti pertanyaan Pak Made, parameternya tidak jauh seperti yang Bapak Ibu sudah siapkan dalam menyiapkan audit terkait dengan klasifikasi. Yang membedakan cuma cara penilaiannya, kalau yang sebelumnya ada levelnya, jadi ada penilaian dengan angka level 1, 2, 3, 4, 5, kalau di sini hanya konfirmatif sifatnya, jadi hanya dijawab ada atau tidak ada. Tapi di situ menjadi ketentuan ada yang harus 100% terpenuhi. Dan inilah yang menjadi istilahnya boleh dikatakan ringan, tidak ringan, dikatakan berat, tidak juga terlalu berat. Risikonya ada di kedua pihak. Kalau misalkan dari pihak hotel tidak bisa memberikan penjelasan yang baik kepada auditor, celakanya di sana. Karena kadang-kadang auditor itu kan
betul-betul dia tidak tahu apa yang menjadi bagian di dalam hotel itu sendiri. Yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri. Berikan penjelasan yang betul-betul bisa dipahami oleh auditor untuk kemudian bisa memberikan jawaban iya. Kalau tidak, jangan salahkan auditor karena informasinya sedikit. Nah itu yang bisa saya sampaikan karena standar yang dipakai pun juga mengacu atau masih mengadopsi dari peraturan Menteri 53 tahun 2013 itu. Demikian kira-kira Mbak Fira. Iya. Maaf Mbak Jacinta. Enggak apa-apa Pak. Kalau sore hari di lapangan saya jadi mas soalnya. Ya. For your information, ketika saya masih sibuk jadi olahragawan lah gitu. Panggilan saya di lapangan bukan Yasinta, they don't know Yasinta, they don't know Chenil, they only know John. This is John. Ya, so it's okay Pak. Baik, ya saya sudah dikasih kode-kode gitu kan ya karena kita harus segera mengakhiri dan memberikan kesempatan pada pembicara yang lain. Tetapi yang buat mungkin sekedar sharing sedikit, ketika klasifikasi bintang Anda masih diberikan kesempatan untuk berbuat maksimal, agak maksimal, tengah-tengah atau di bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Skornya seperti itu ratingnya. Ketika berbasis risiko, yes or no, that's it. Ya, kalau ada ya ada, kalau nggak ada, Pak saya akan bikin ada. Nggak ada jawaban setengah, akan diadakan, nggak ada. Ya, that's the challenge waktu itu di tempat saya yang lama. Ya, tetapi saya banyak belajar juga sama Pak Purwosidemen sehingga akhirnya kami bisa mendapatkan mereka bisa mendapatkan kedua sertifikat tersebut. Klasifikasi bintang 5 dapat tetap dan kemudian berbasis resiko tinggi juga kita dapat ya. So that's basically encouragement untuk everyone untuk doing the same things karena ini penting. Waktunya agak mepet. Pak nanti hadiahnya akan diberikan di luar ya Pak ya, kalau nggak dikasih lapor sama saya. Iya, yes. Oke, waktunya akan di-extend karena Ibu Ketua yang mau tanya. Silakan Ibu. Oh ya. Artinya summary dari ini kan diberi informasi ya teman-teman semua dan nanti akan pulang nih ke kampung halaman masing-masing. Pesannya wajib kita pikirkan sekarang untuk kita persiapkan diri kan gitu. Atau sebentar ini nggak bagus angle-nya. Hai, makasih. Enggak. Wajib, saya diajarin di Elizabeth, angle is everything. Iya, jadi memang terima kasih sekolahnya. Ya. Jadi pentingkah untuk kita pikirkan sekarang dan pentingkah kita persiapkan diri sekarang dan berapa lama waktu ideally untuk mempersiapkan diri. Karena begitu kita mau sekarang nggak mungkin besok kan begitu ya. Tetapi kita mungkin membawa ini pulang dan membuat wacana ini kepada leaders kita yang ada di property, how important it is. Nah itu nanti mohon dibantu dibungkus lagi supaya nanti message-nya adalah how can we go there. Gitu. Nah kalau sudah how can we go there, nanti dikasih nomor WA-nya tuh Aji. Kan begitu. Itu saja pertanyaan saya, Ibu Moderator. Iya, Terima kasih. saya lempar langsung ke expertnya. Seret. Gitu. Iya, Yes. silakan Bapak Purwosidemen. Iya, kalau estimasi menyiapkan dari regulasi yang dikatakanlah, kok saya belum kenal ini ya aturan ini. Tapi begitu akan dijelaskan terkait ini, saya kira waktu sebulan itu saya anggap cukup. Kalau memang digarap serius gitu ya, artinya ada yang satu orang yang concern untuk itu. Lebih dari itu ya pasti ada, bahkan ada yang 3 bulan dan sebagainya, bahkan ada yang lebih karena tergantung dari kapan dibutuhkannya untuk sertifikat itu. Ada yang memerlukan, saya segera nih butuh ini sehingga mereka lebih intens untuk melakukan persiapan itu. Saya kira seperti yang saya sampaikan di awal, tidak ada yang terlalu tidak ada isinya betul-betul makhluk asing itu enggak. Ya cuman cara pandang atau kacamata yang dipakai mengukur aja sedikit berbeda. Dan itu menjadi tantangan khususnya kepada kami karena kami juga dinilai diakreditasi oleh KAN, itu juga dilihat bisa nggak melakukan ini dengan betul-betul objektif. Jangan sampai auditor yang diturunkan juga tidak memberikan penilaian yang
objektif gitu ya. Nah, syukurnya kami memiliki auditor yang sebagian besar juga adalah orang hotelier, termasuk Mbak Jacinta adalah salah satu auditor kami, Mbak Vira, Mbak Ari Padma. Yang tentu kalau misalkan sharing kita bisa lakukan bersama-sama, dan ya seperti yang sampaikan tadi itu estimasinya paling lama sebulan deh kalau seandainya Bapak Ibu ingin menyiapkan dengan baik. Karena pada intinya hanya melihat dari fasilitas yang ada dan kemudian dilakukan ya refresh, termasuk mungkin update dokumen dan sebagainya, SOP. Nah yang terpenting juga bagaimana Bapak bisa melakukan di awal itu tembus untuk mengurus syarat administrasi melalui OSS, itu yang karena ada hotel yang sampai sekarang saya belum bisa, Tuh Haji saya belum tembus karena ada persyaratan ini. Nah dengan OSS karena dia berupa sistem, nah bisa diajak ngobrol gitu. Jadi kalau nggak dipenuhi itu tentu dianggap gagal gitu. Kalau di kami sih sanggup untuk bisa memberikan semacam pendampingan istilahnya ya, untuk mempersiapkan persiapan dilakukannya audit. Itu nggak sampai lama sekali ya. Iya, baik, berarti sudah dapat informasinya, kira-kira kalau kita serius nyiapinnya sebulan bisa mungkin kasih kesempatan satu orang untuk betul-betul handle di project ini. Kalau misalnya memang ternyata masih banyak yang paling dasar tadi OSS belum terlaksana, mungkin akan takes a little bit longer dari 1 bulan. Tapi yang paling penting ketika kita mendapatkan 2 sertifikat ini, rasanya kita compliance dengan pemerintah, tapi urusan marketing jalan juga, bintangnya juga dapat. Kayaknya seperti itu.